Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang terkasih. Salam jumpa kembali dalam santapan sabda Pesta Santo Stefanus Martir pertama. Berdasarkan Injil Matius bab 10 ayat 17 sampai 22. Tema renungan, jangan takut. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Pada tahun 1900 terjadi kekacauan di Tiongkok. Pada waktu itu, ada usaha besar-besaran dari penguasa negeri itu untuk melawan orang-orang asing dan orang-orang Kristen yang tinggal di negara itu. Pada suatu hari, mereka mengepung sebuah sekolah Katolik. Semua pintu sekolah terkunci kecuali satu. Di depan pintu itu, mereka meletakkan sebuah salib Yesus di atas tanah. Kemudian, mereka memerintahkan supaya barang siapa yang menginjak salib itu boleh pergi dengan bebas. Tetapi, setiap orang yang tidak berani menginjak salib itu akan ditembak. 6 murid pertama berjalan mendekati salib itu. Mereka memandang salib itu sebentar, lalu menginjaknya, dan sesudah itu mereka diizinkan pergi dengan bebas. Namun anak yang ketujuh, seorang gadis kecil, mendekati salib itu dan berlutut di depannya sambil berdoa. Seketika itu juga ia ditembak. Semua murid lainnya yang kurang lebih berjumlah 100 orang mengikuti contoh gadis kecil itu, dan semuanya ditembak mati. Pada hari itu terjadi ratap tangis yang memilukan di sekolah itu. Menurut cerita, pada masa itu kira-kira ada 30.000 orang Tiongkok yang Katolik yang ditembak mati karena mengimani Kristus. Kemartiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita sebagai orang-orang Kristen. Saudara-saudari terkasih, kemartiran itulah yang kita peringati pada hari ini ketika kita merayakan Pesta Santo Stefanus Martir pertama di dalam gereja. Stefanus adalah seorang dari 7 diakon yang diangkat oleh para rasul untuk mengurus pelayanan bagi orang-orang miskin. Dia adalah seorang yang beriman dan penuh Roh Kudus, mewartakan kabar gembira tentang Yesus Kristus. Tetapi karena keberaniannya itu, orang-orang Farisi bersekongkol dan menjatuhkan hukuman mati atas dirinya. Dia diseret keluar kota dan dirajam dengan batu sampai mati. Stefanus mati sebagai martir kira-kira pada tahun 34. Saudara-saudari terkasih, mengapa Pesta Santo Stefanus Martir pertama dirayakan justru sehari sesudah kita merayakan sukacita Natal? Alasannya adalah untuk menunjukkan salah satu aspek kehidupan gereja, yakni kemartiran. Rasa-rasanya kehidupan gereja tidak bisa dipisahkan dari kemartiran. Kemartiran itu sudah mulai nampak sejak awal kehidupan Yesus sendiri, ketika sejumlah bayi yang seumur dengan dia dibunuh oleh Herodes yang merasa tertipu karena ketiga orang Majus dari timur tidak memberi laporan kepadanya tentang raja baru yang mereka temukan di Bethlehem. Kemudian di dalam sejarah gereja, kita memperhatikan tidak sedikit santo dan santa yang mengorbankan kehidupan mereka demi membela Kristus dan gereja yang didirikannya. Tentang kemartiran itu sendiri, Yesus sendiri sudah jauh-jauh hari meramalkannya. Di dalam Injil hari ini,
Yesus menyampaikan dengan terus terang kepada murid-muridnya tentang penderitaan yang bakal mereka alami sebagai murid-murid Yesus. Mereka akan digiring ke depan penguasa dan disiksa karena nama Yesus. Tadi kita dengar, waspadalah terhadap semua orang, sebab ada orang yang menyerahkan kamu kepada mahkamah agama dan mereka akan menyesah kamu di dalam rumah ibadatnya. Karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa dan raja-raja. Yesus memperingatkan murid-muridnya bahwa penganiayaan itu bisa dilakukan oleh institusi negara, tetapi juga bisa dilakukan oleh institusi agama. Namun Yesus meyakinkan mereka untuk jangan takut, jangan khawatir, karena Roh Kudus akan menyertai mereka. Saudara-saudari terkasih, kalau kita membaca kisah para rasul, kita bisa mengetahui bahwa Roh Kuduslah yang telah memberanikan Stefanus untuk berbicara, memberi kesaksian tentang Kristus. Dia tidak takut sedikit pun. Gadis-gadis cilik dalam cerita tadi juga tidak takut terhadap kematian, justru karena Roh Kudus menguatkan mereka. Roh Kudus sungguh-sungguh memberi keberanian kepada para pengikut Yesus untuk memberi kesaksian tentang dirinya. Saudara-saudari terkasih, kemartiran adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan gereja. Sebagai murid-murid Yesus, nasib kita tidak akan lebih baik dari nasib guru kita yang diperlakukan secara tidak adil. Kalau guru kita mengalami ketidakadilan, penderitaan, dan bahkan kematian sekalipun, maka bukan tidak mungkin kita akan mengalami nasib yang tidak jauh berbeda dari nasib sang guru. Tetapi sebagaimana Yesus pada akhirnya menang dengan jaya, maka demikian pun setiap orang yang bertahan pada jalan seperti yang dilalui oleh Yesus. Tadi Injil mengatakan, dan kamu akan dibenci oleh semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Ini adalah jaminan untuk kita. Tuhan memberkati kita. Amin.